Ini aku. Kamera udah semua. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak online dan media elektronik, televisi, radio, live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama organ-organnya melakukan aksi nasional dalam rangka tagline utamanya, isu utamanya adalah menolak isi Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan ini didasari setelah mempelajari isi Perpu sangat merugikan kepentingan kaum buruh, petani, nelayan, miskin kota, kaum guru dan tenaga honorer, pekerja rumah tangga, dan juga kelompok kelas pekerja lainnya. Antara lain, untuk kalangan buruh, ada 9 isu yang dirugikan dengan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. 1. Tentang upah minimum. 2. Tentang outsourcing. 3. Karyawan kontrak. 4. Pesangon. 5. PHK. 6. Pengaturan jam kerja. 7. Pengaturan cuti. 8. Tenaga kerja asing. 9. Sanksi pidana yang dihapuskan, yang sebelumnya sudah ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sikap Partai Buruh terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022 meminta kepada Bapak Presiden dan DPR RI untuk kembali kepada isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah syarat minimal untuk perlindungan kaum buruh. Yang disorot di antara 9 poin tersebut, yang paling disorot adalah tentang upah minimum. Perpu tentang upah minimum adalah kembali kepada rezim upah murah, di mana kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga tertentu. Saya ILO Governing Body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang berkantor di Jeneva. Di seluruh dunia tidak ada upah minimum untuk pakai indeks tertentu, karena ukuran indeks tertentu sulit untuk mengukur secara metode ilmiah. Yang ada 2 ukuran. 1, menggunakan makroekonomi, berarti inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Itulah yang diminta oleh Partai Buruh dan konstituennya, agar perhitungan upah minimum menggunakan standar internasional secara makroekonomi, inflasi plus pertumbuhan ekonomi, atau menggunakan standar living cost, yaitu kebutuhan hidup layak. Nah, di Indonesia sudah ada 60 item. Dengan demikian, kami menolak dengan istilah indeks tertentu. Bahkan di dalam pasal berikutnya kontradiktif terhadap pasal di atas, di mana dikatakan formula kenaikan upah minimum bisa berubah sesuai keadaan ekonomi. Tidak pernah di seluruh dunia satu undang-undang, satu pasal menegasikan atau menghilangkan pasal lain yang ada di penjelasan pasal. Karena itu terhadap upah minimum kami tolak, yaitu diinginkan menjadi kenaikan upah minimum sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi atau kebutuhan hidup layak KHL yang disurvei di pasar, bagi yang nilai kenaikannya setelah dinaikkan kurang dari inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tentang outsourcing, negara telah melegalkan kembali tentang perbudakan modern. Ini adalah perlawanan Partai Buruh. Didirikannya kembali Partai Buruh karena persoalan outsourcing dan upah, dan termasuk secara umum Omnibus Law. Outsourcing negara melegalkan. Yang diinginkan oleh Partai Buruh adalah sesuai Undang-Undang Nomor 13. Outsourcing atau precarious work dilarang. Negara harus melarang perbudakan. Dia menjadi boleh terhadap pengecualian. Nah, di Undang-Undang Nomor 13, 5. Catering, security, cleaning service, driver, dan jasa penunjang peminyakan. Di Perpu justru negara membolehkan perbudakan modern, karena di situ pasalnya perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan alih daya. Kok negara membolehkan perbudakan? Hanya satu-satunya negara Indonesia di dunia yang boleh memperbolehkan perbudakan zaman modern, modern slavery. Dan anehnya,
negara kemudian diberi kuasa oleh undang-undang Perpu ini, yaitu boleh menentukan mana pekerjaan yang boleh outsourcing, mana pekerjaan tidak boleh outsourcing. Emangnya negara agen outsourcing? Catat itu. Negara berada sebagai menempatkan diri sebagai agen outsourcing melalui Perpu. Ini kelompok-kelompok pengusaha hitam jahat yang ingin upah murah, outsourcing bebas, jaminan kesehatan terbatas, tidak ada jaminan pensiun. Kamu semua termasuk saya terancam. Anak-anak kita terancam. Hari ini adalah awalan bagi Partai Buruh untuk melakukan aksi. Hal lain juga yang dikoreksi adalah pesangon. Sekarang Anda lihat di Banten, di Jawa Barat sebagian mulai ada menutup perusahaan tekstil, garmen, sepatu. Padahal cuma pindah. Karena apa? Sekarang bayar pesangonnya murah, hanya 0,5 kali dari aturan. Jadi kalau mau pindah perusahaan dari katakan Banten ke Jawa Tengah, itu cuma bayar 0,5 kali. Misal saya kerja 8 tahun ke atas, 9 bulan upah. Pengusaha hanya bayar 4,5 bulan kali. Kita terancam. Kita tidak mau negara hanya menjadi agen pengusaha-pengusaha hitam untuk meremahkan daripada daya kesejahteraan buruh. Yang keempat juga yang disorot adalah tentang karyawan kontrak. Orang dikontrak bisa seumur hidup. Walaupun dalam peraturan pemerintah dibatasi 5 tahun kontrak, tapi periodenya tidak. Anda bisa dikontrak, saya bisa dikontrak, seluruh rakyat Indonesia, pekerja Indonesia bisa dikontrak. Hari ini seminggu dikontrak, besok dipecat. Nggak kayak pesangon. Sebulan dikontrak, dipecat, nggak pakai pesangon. Nggak ada jaminan kesehatan, nggak ada jaminan pensiun. JKP itu gula-gula, nggak ada JKP, yang ada unemployment insurance, asuransi pengangguran. JKP itu masa kita mau bayar iuran buat meninggal, mau bayar iuran buat kecelakaan kerja. Masa iuran kita diambil oleh negara atas nama Perpu, dikasih buat orangnya di PHK. Enak bener. Yang benar adalah asuransi pengangguran atau unemployment insurance. Nah, itulah yang disorot mengapa Perpu isinya ditolak oleh Partai Buruh dan organ-organnya. Aksi-aksi akan terus digelorakan oleh Partai Buruh, meluas. Partai Buruh ada 34 provinsi, 440 kabupaten. Ini hadir semua. Karena kami akan melakukan rapat kerja nasional. 38 provinsi Partai Buruh hadir. 440 kabupaten kota Partai Buruh hadir. Kalau kawan-kawan bisa hadir pembukaan Rakernas, kami akan negasikan, kami akan tetapkan perlawanan total terhadap penolakan isi Perpu. Di sisi yang lain, untuk kaum petani, isi Perpu telah menghancurkan masa depan petani. Terjadinya impor beras 200.000 ton oleh Menteri Perdagangan, bahkan rencananya 500.000 ton. Itu karena mereka menggunakan Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada 3 perlindungan petani yang dihapuskan. 1, bank tanah. Bank tanah itu memudahkan korporasi mengambil tanah-tanah rakyat untuk perkebunan kelapa sawit, untuk pertambangan, ataupun kepentingan-kepentingan korporasi lainnya seperti properti. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan petani, kalau buruh kan Undang-Undang Nomor 13 2003, kalau petani itu Undang-Undang Nomor 19 2013. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Petani dikatakan dilarang melakukan impor ketika terjadi musim panen, kira-kira begitu. Nah, sekarang oleh Perpu pasal itu dihapus. Maka muncullah menjelang pemilu, kita tahu arahnya apa. 9 partai politik di parlemen itu tiba-tiba impor 200.000 ton beras, bahkan 500.000 ton beras, kedelai, garam, semua diimpor. Daging menjelang pemilu. Padahal Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 dilarang. Nah, di Perpu dihapus, jadi boleh. Yang ketiga, bila mana impor tetap dilakukan di masa panen, maka hukuman penjaranya adalah 6 bulan dan denda 2 miliar. Di Perpu dihapus. Jadi sekarang importir bisa seenaknya. Karena itu, pada hari ini Partai Buruh menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan pada DPR, kepada pemerintah, menolak isi Perpu karena mengancam masa depan anak-anak kita dan kita sendiri. Yang kedua, hal-hal lain juga yang diangkat di dalam isu perjuangan hari ini adalah tolak Undang-Undang KUHP. Karena kelas pekerja, gerakan sosial terancam. Nggak memberitahu aksi, di penjara. Emangnya kita penjahat?
pasal karet menghina presiden di penjara, buruh ditempatkan sebagai penjahat. Tolak undang-undang KUHP. Kembalikan undang-undang KPK, menjadikan KPK super ordinary, super body. Memang KPK itu harus super body. Partai Buruh bersama KPK mengembalikan fungsi KPK. Karena itu berantas korupsi adalah menjadi tuntutan pada hari ini. Yang lain juga tolak undang-undang PPSK. Teman-teman sudah memberitakan JHT kita maunya diambil setelah PHK. Sekarang nggak bisa lagi, udah masuk undang-undang PPSK. Jadi kalau buruh, pekerja, karyawan, jurnalis ter-PHK nggak bisa ngambil JHT. Uang-uang kita, tabungan-tabungan kita, apa urusan lo ngatur-ngatur kita di undang-undang. Itu udah disahkan di undang-undang PPSK. Hanya bisa akun tambahan. Hal lain juga adalah reforma agraria. Dan ini yang kelima. Saya ingin mengatakan, Partai Buruh menyerukan usut tuntas pelanggaran HAM yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM ataupun tim pencari fakta yang telah dibentuk. Kami meminta kasus Marsinah dan Munir harus dituntaskan. Partai Buruh akan bekerja dan kami mendukung apa yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi yang berbicara tentang pelanggaran HAM berat. Partai Buruh akan berkampanye, khususnya usut tuntas kematian Marsinah. Siapa aktor intelektualnya harus dibongkar. Usut tuntas kematian Munir. Karena itu adalah simbol perlawanan penggiat HAM yang telah dihilangkan nyawanya. Begitu pula tragedi Trisakti yang sudah diumumkan oleh Presiden. Hal lain juga kami menyerukan tuntutan pada hari ini reforma agraria dan kedaulatan pangan, anti impor, land reform. Tanah-tanah yang dirampas korporasi harus dikembalikan kepada rakyat. Partai Buruh akan berjuang. Kalau Allah izinkan masuk di parlemen, kami akan rubah itu undang-undang tentang perampasan lahan-lahan. Perpu Cipta Kerja memberikan ruang itu. Kita akan lakukan land reform. Hal lain tolak upah murah, tolak outsourcing, dan yang lain-lainnya. Bang, demikian. Ada isinya yang soal 1 hari libur, 6 hari kerja, itu apakah bagian dari Rodi? Itulah Perpu nomor 2 tahun 2022. Pembuat Perpunya nggak ngerti hukum. Di pasal yang lain tentang pengaturan cuti, dia mengatakan pengaturan jam kerja, dia mengatakan kalau 8 jam kerja sehari, maka 5 hari kerja, karena total 40 jam seminggu. Kalau 6 hari kerja, maka sehari kerjanya 7 jam sehari. Hari ke-6, 6 jam pada hari Sabtu. Nah kalau dia 5 hari kerja, maka liburnya 2 hari. Nggak dimasukin di pasal pengaturan cuti. Itulah apa ya kalimat yang pas itu? Udahlah saya bilang bodoh. Itulah bodohnya pembuat Perpu. Kasihan Presiden dibodoh-bodohin. Itulah bodohnya pembuat Perpu. Harusnya kalau 5 hari kerja, 2 hari libur dalam sepekan. Kalau 6 hari kerja, 1 hari libur. Sebenarnya akibat tanda petik kebodohan dari pembuat Perpu. Itulah kalau orang serakah, kebongkar juga niatnya. Sama, ada satu pasal lagi. Di situ dibilang, apabila perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan lebih baik nilainya dari isi Perpu, maka harus mengikuti isi Perpu. Itu aturan dari mana? Di dunia diketawain sama orang Perancis teman saya. Orang mau lebih baik kok disuruh ikut lebih buruk. Nah, kira-kira demikian. Silakan kalau ada lagi, cukup. Cukup, Bang. Pada hari ini ada 2 kegiatan dari Partai Buruh. Hari ini aksi sampai dengan jam 11.30. Jam 11.30 kami akan bergerak ke spot Mall Kelapa Gading. Kami mengundang kawan-kawan media untuk meliput, yaitu kami menamakan Deklarasi Darah Juang dan sekaligus pemenangan Partai Buruh dan sekaligus pembukaan rapat kerja nasional Partai Buruh. Pembukaannya di spot Mall, pelaksanaannya di Hotel Ciputra Grogol tanggal 15 sampai 17 Januari. Di dalam Deklarasi Darah Juang pemenangan Partai Buruh dan juga pembukaan Rakernas, tentu tentang calon presiden dan wakil presiden akan dibahas di Munas, di Rakernas maksud saya, rapat kerja nasional. Siapa, bagaimana, tentu akan kami nanti umumkan pada saat Rakernas. Supaya Anda hadir kembali, nanti saja dengarkan pengumumannya. Partai Buruh tidak berpikir untuk koalisi. Partai kami partai kelas. Kami setuju sistem proporsional tertutup dengan bersyarat. Tapi bersyarat, tidak seperti yang dimaksud oleh PDIP dan Partai Bulan Bintang. Ya, syaratnya adalah
dalam waktu tertentu, misal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setiap partai politik mengajukan nama-nama nomor 1 sampai sesuai jumlah dapil, jumlah kursi dalam satu dapil. Disebutin, nanti KPU mengumumkan. Partai Buruh, nomor 1 Ilham Shah, nomor 2 Indri, nomor 3 Said Iqbal. Orang tahu, kalau nanti dia coblos proporsional tertutup tanda gambar, kalau 1 kursi dapat, pasti Ilham Shah. Itu dimaksud syarat. Jadi tidak membeli kucing dalam karung seperti sebagaimana yang sebelumnya. Karena partai kami partai kader. Tapi tentu ini akan ditelaah lebih mendalam di dalam rapat kerja nasional. Kita akan dengarkan situasi yang berkembang. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami mengundang kawan-kawan jam 12.30 ke Sport Mall Kelapa Gading, deklarasi darah juang pemenangan Partai Buruh dan juga pembukaan rapat kerja nasional Partai Buruh. Bung Ilham Shah, ada yang disampaikan? Cukup. Terima kasih ya kawan-kawan. Ya. Berapa jumlah masa aksi yang datang ya Pak? Hari ini sebenarnya 10.000. Karena ternyata 100 bis sudah langsung ke Sport Mall. Mungkin di sini sekitar 100 atau 150 bis. Lihat, hitung aja bis. 10.000 Ya. itu di sini sama Yang Sport Mall, ya, yang di sini hampir 7.000-an. Hampir 7.000-an hari ini. Ya. Demikian ya kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Pak, terus. Siap. Terima kasih. Biasa di Bali ya? Iya. Sampai dulu.